Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat ini ya hari Sabtu, nih pagi-pagi teman-teman sudah kumpul semua di sini. Terima kasih banyak walaupun Sabtu-Sabtu libur-libur dan pagi-pagi banget, tapi teman-teman tetap semangat untuk datang di acara hari ini. Nah, hari ini kita sesuai dengan yang teman-teman sudah tahu gitu ya, kita akan kupas tuntas nih beasiswa Lombok Institute of Technology gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh nih apa namanya dari mana aja gitu ya, boleh share di kolom chat Zoom. Mungkin asalnya dari mana, misalnya ada yang di Lombok nih, kebetulan saya lagi di Lombok. Terus juga mungkin ada yang di Surabaya, boleh juga share di kolom chat dari mana aja nih teman-teman semua di sini. Oke, saya langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi sehat dan pastinya bahagia selalu. Nah, hari ini kita akan langsung aja untuk bahas tentang salah satu kampus yang mungkin teman-teman sudah sedikit banyak tahu ya. Mungkin tahu ada yang dari Instagram, ada yang dari Facebook, mungkin dari kerabat, atau mungkin dari billboard nih yang terpasang di beberapa titik yang ada di Lombok. Nah, ini udah ada berapa nih? Dari Sumpang hadir, Mataram hadir. Wah, halo. Ada ini ya, ada Kak Reza, ada Kak Mula Wafa, ada Kak Huda dari Maluku. Wah, jauh sekali Kak Huda. Ada Kak Syawal juga nih dari Lotim gitu ya. Wah, kita sama-sama di Lotim nih. Nanti mungkin bisa ketemuan. Oke, selamat pagi nih sekali lagi semuanya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu juga kita punya Instagram, jangan lupa di-follow. Nanti mungkin dari tim minta tolong bisa share link Instagram kita, jadi teman-teman bisa follow Instagram kita gitu. Sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Patty, saya merupakan MC hari ini. Tapi nanti saya juga akan ditemani oleh rekan saya yang menjadi moderator gitu ya. Nah, siapakah dia? Mungkin saya coba ceritakan sedikit nih sebelum kita ke sesi selanjutnya. Nah, kita hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama, nanti akan saya kenalkan rekan saya selaku moderator. Lalu nanti akan ada dua narasumber yang super keren. Mungkin satunya dikenal sebagai ini ya, Ustadz, namanya Ustadz SJP gitu. Tapi nama lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu satu lagi adalah rekan baik kita juga, yakni Dokter Ikono. Nah, nanti lebih detailnya sekali lagi akan dijelaskan oleh rekan saya gitu. Mungkin saya kenalin rekan saya dulu kali ya. Beliau ini sudah menerbitkan beberapa publikasi nasional maupun internasional. Wow, keren banget ya. Terus lulusan hubungan internasional Universitas Erlangga. Nah, mungkin di sini teman-teman yang tahu Universitas Erlangga di mana gitu boleh drop juga di kolom chat gitu ya. Tebak-tebakan nih kita Unirta di mana. Nah, dia juga pernah menjabat nih sebagai Universitas Erlangga Student Council Presiden, atau biasanya kita tahu sebagai Ketua BEM Universitas Erlangga, dan yang paling penting, IELTS-nya udah 7. Saya aja belum nih, IELTS-nya belum 7 nih, anyway. Jadi, siapa nih teman-teman yang pengen IELTS-nya juga 7? Nah, langsung kita sambut aja rekan saya, Agung Triputra. Halo, sudah di sini? Halo Kak, selamat pagi teman-teman. Dan Halo. Selamat pagi, Mas Agung. Biasanya dipanggilnya Agung ya, Mas ya? ya, panggil Oh, Agung oke. Sekarang lagi apa posisi di mana nih kalau boleh tahu? di Surabaya. Jadi kebetulan lagi Di Surabaya. jalan-jalan di Surabaya juga. Nah, akhirnya ketemu Oh, sama beberapa teman di sini juga. oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Mungkin kita sambil nunggu bicara, kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa ya? Sekarang kebetulan lagi lanjut kuliah S2 di UI Kak. Tapi karena lagi online Oh, jadi bisa di mana aja. Mudah sekali sekarang bisa kuliah. di benar, benar, benar. Berarti kuliahnya sebenarnya di Depok, tapi posisi sekarang di Di Surabaya. Surabaya. Ya, Gitu ya. Oke. Nah, mungkin tadi kan sempat di-mention juga ya pernah mau menerbitkan beberapa publikasi. Nah, ini mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya gitu. Publikasi itu apa sih? Terus kayak apa yang membedakan nasional internasional? Mungkin boleh diceritain dulu nih. Jadi teman-teman juga bisa tahu nih di sini. oh, publikasi dalam hubungan internasional tuh banyak Kak. Jadi kayak hubungan antar negara itu pertama. Terus kalau ada konflik seperti yang ada di Ukraina dan juga di Rusia dan sebagainya,
lalu ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya itu bisa diterbitkan dalam jurnal internasional juga. Jadi publikasi-publikasi ilmiah itu satu instrumen yang penting nih dalam proses seorang mahasiswa waktu kuliah. Jadi itu membuktikan bahwa ketika kita bisa nulis jurnal berarti kita bisa menerapkan ilmu yang udah kita punya. Nah, termasuk juga teman-teman juga nantinya gitu sih. Kalau pemahamanku seperti itu. Oke. Jadi itu merupakan salah satu bagian dari ini ya, sebetulnya kegiatan proses belajar mengajar juga nih, atau misalnya jadi output ya dari mahasiswa gitu selama kuliah. Nah, mungkin ini sih pertanyaan, ini jadi tanya jawab nih sekarang, boleh ya? Nggak apa-apa ya, sambil kita nunggu narasumber kita. Mungkin dari Kak Agung sendiri, ini nggak apa namanya? Apa sih role-nya gitu di LIT? Mungkin teman-teman penasaran nih. Role-nya di LIT sekarang sebagai salah satu tim teknis, Kak. Jadi juga ada nantinya juga yang bakal salah satunya arrange kurikulum teman-teman juga nantinya. Karena kan kurikulum itu bukan hanya berkaitan sama akademisnya juga, tapi bagaimana kepemimpinan dan juga arrange teman-teman menjadi seseorang yang bisa untuk bermanfaat bagi bangsa dan negaranya juga. Kalau LIT khususnya di Lombok, Kak, di NTB nantinya ke depan. Karena kan sumber daya juga banyak dan relasi antara teman-teman dan juga daerah harus dibangun sehingga daerah NTB itu bisa berdaya dengan sendirinya. Jadi menunggu adik-adik dan juga teman-teman NTB sendiri sih biar bisa lebih powerful lagi ke depannya seperti itu. Oke, ini sepertinya narasumber kita sudah hadir. Mungkin untuk forumnya saya berikan kepada ini ya, Kak Agung. Silakan Kak Agung. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum Ustadz dan juga teman-teman sekalian. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita bisa memberikan sesuatu hal yang bisa lebih baik untuk bangsa dan negara dan juga agama dan apa yang kita yakini ke depannya. Nah, pada saat ini kita akan banyak membahas mengenai Lombok Institute of Technology dan kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif bagi saya yaitu Ustadz Suryadi JP, dan menurut saya ini menarik sekali. Kenapa? Karena sosok-sosok yang tumbuh di NTB itu harus dibesarkan dan sosok-sosok itu akan berpengaruh dan juga memberikan sumbangsi bagi NTB. Nah, salah satu yang menjadi panutan saya adalah Ustadz Suryadi. Nah, berikut adalah profil-profil yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana apa istilahnya ya, sumbangsi yang perlu kita jalankan dari narasumber kita ini. Nah, dari riwayat pekerjaan, mungkin saya mulai dari situ. Ini Ustadz Suryadi adalah DPRD Provinsi NTB pada tahun 2004 hingga 2009, DPRD Provinsi NTB tahun 2009 hingga 2014. Saat ini berada di anggota DPR RI. Jadi kalau dari pengalaman organisasinya, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah sosok yang memang berpengaruh sekali di NTB dan juga menjadi cita-cita kita semua, bagaimana kita bisa membangun daerah kita masing-masing. Serta kalau misalnya dari riwayat pendidikannya adalah yang pertama adalah sarjana 1 Teknik Sipil Unram pada tahun 1993 sampai 1999. S2 Manajemen Unram tahun 2005. Nah, dari situ teman-teman kita perlu memahami bahwa ketika kita ingin membangun daerah-daerah kita, berarti kita perlu pendidikan yang layak dan kita juga perlu memberikan sumbangsih yang tidak apa istilahnya, tidak kecil tapi sesuatu yang besar, sehingga kita ketika punya semangat itu akan terjawantahkan menjadi sebuah aksi. Nah, LIT sangat dibantu oleh Ustadz SJP, bagaimana pendiriannya, bagaimana memberikan beasiswa kepada masyarakat NTB nantinya dan juga adik-adik sekalian, dan cita-citanya adalah menciptakan dan juga membesarkan wajah-wajah baru di NTB. Nah, mungkin saya sapa terlebih dahulu ya Ustadz. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz SJP adalah berkaitan dengan
bagaimana beasiswa LIT ini nantinya akan mencetak wajah-wajah baru dan juga bagaimana prospek NTB ke depannya bagi tunas muda yang ada di NTB sendiri. Mungkin dari situ kita bisa mulai pembahasannya, Ustadz, sehingga adik-adik kita yang ada di NTB ini bisa sedikit dan berpikiran lebih maju ke depannya. Karena kan Indonesia sudah punya bonus demografi. Dan bonus demografi itu tergantung oleh bagaimana adik-adik ini bisa berkembang satu sama lain. Seperti itu, Ustadz. Mungkin bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan manajemen dari LIT, Lombok Institute of Technology, secara khusus Pak Dr. Ikono yang juga jadi narasumber pada pagi hari ini, kemudian Saudara Agung, ya, kemudian Mbak Fatihah, dan hadir sekalian, adik-adikku, anak-anakku, para peserta seminar yang saya banggakan. Bersyukur sekali pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun mungkin tidak tatap muka secara langsung, namun dengan jarak yang jauh kita bisa bersilaturahim melalui sarana online. Ya, ini patut kita syukuri. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya mengapresiasi dari LIT yang sudah menyelenggarakan seminar ini dengan tema kupas tuntas beasiswa Lombok Institute of Technology. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan beasiswa di Institut Teknologi Lombok, kami perlu menyampaikan latar belakang. Ya, pendidikan ini atau pendidikan tinggi ini kita dirikan berawal dari sebuah doa yang disebut dengan doa sapu jagat yang selalu kita baca dan hampir semua orang yang beragama Islam menghafal doa ini. Doa yang semua permintaan terhimpun di dalam doa ini. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang paling sering kita ucapkan agar kita mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat dengan segala varian kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Kita ingin sukses di dunia, ya sukses dengan makna yang sangat luas dan juga sukses di akhirat ya secara ideologi. Nah, salah satu adab doa itu bukan saja kita ucapkan dengan etika berbicara, berpakaian, dan seterusnya, tetapi yang paling utama dalam doa itu adalah usaha. Jadi apa yang kita minta itu harus kita usahakan. Nah, dalam rangka mengusahakan doa tadi, kesuksesan dunia dan sukses akhirat itu, kami mendirikan satu lembaga pendidikan yang diberi nama Lombok Institute of Technology atau Institut Teknologi Lombok. Lembaga ini berdiri di bawah naungan Yayasan Pengembangan Swadaya Ashamil, YPSU Ashamil. YPSU Ashamil sendiri sudah berjalan cukup lama dan saat ini mengelola beberapa unit kegiatan, di antaranya adalah di bidang pendidikan. Sudah ada TK, sudah ada SD, IT, sudah ada SMP IT dan SMA IT Cahaya Bangsa. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendirikan pendidikan tinggi dengan nama Institut Teknologi Lombok atau Lombok Institute of Technology yang berlokasi di Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat.
Adik-adikku sekalian, para peserta dan hadirin, Lombok Institut Teknologi ini, sebagaimana yang saya disampaikan di awal oleh motivasi yang sangat kuat, tentu tidak hanya sekedar sebagai slogan. Karenanya kita berusaha merealisasikan keinginan untuk sukses dunia dan akhirat. Ya, salah satu contohnya misalnya bagi yang beragama Islam tentu meyakini 3 hal yang kita bawa mati, yang semua amal kita terputus kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, yaitu karya yang selalu produktif walaupun kita sudah meninggal, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga generasi yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Nah, ketiga hal ini itu berkumpul dalam satu aktivitas, dalam satu kegiatan, yaitu membangun SDM, membangun dunia pendidikan. Karena dengan lembaga pendidikan ini, di situ kita bisa berkarya yang tidak akan terputus. Ya, kalau kita bisa menemukan sunnah hasanah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita kembangkan, akan terus berkembang, maka itu adalah amal jariah yang tidak terputus. Di sini juga kita berbicara tentang ilmu, tentang pengetahuan, ya, maka itu salah satu hal yang juga akan kita bawa walaupun kita sudah meninggal. Dan tentu saja adalah generasi yang unggul, generasi yang soleh, generasi yang punya karakter, yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, motivasi inilah yang membuat kami kemudian mengembangkan dunia pendidikan, karena dalam satu aktivitas mengembangkan SDM, mengembangkan dunia pendidikan, maka 3 manfaat akhirat bisa kita dapatkan, ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleha itu bisa kita raih dalam satu lembaga, dalam satu kegiatan yang bernama lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kita bicara tentang sukses akhirat, maka kita bicara tentang sukses dunianya seperti apa. Adik-adikku sekalian, sukses dunia ini tentu kita harus lihat lingkungan strategis kita saat ini. Ya, dunia akan terus berubah, dan secara singkat kami sampaikan yang juga merupakan kajian yang sudah ditulis di berbagai jurnal, ya, bahwa ada beberapa hal yang akan menjadi tren di masa depan, dan ada beberapa hal yang di masa depan itu sudah hilang. Nah, tentu saja kalau kita ingin sukses, kita harus mampu memotret dunia ini ke depan seperti apa. Lalu kita mempersiapkan diri seperti apa. Jangan sampai kita mempersiapkan diri hari ini, mengembangkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, ternyata tidak kompatibel dengan dunia kita nantinya setelah kita lulus. Nah, oleh karena itu kita harus pandai memprediksi, ya, bukan prediksi dalam pengertian mengira-ngira, tetapi betul-betul berdasarkan kajian dan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya berdasarkan pertimbangan ini kami melihat ada beberapa hal yang akan terus berkembang di masa depan dan akan menjadi masalah ketika ini tidak ditangani secara serius. Yang pertama adalah pangan. Ya, manusia dalam data statistik selama peradabannya selalu terus bertumbuh, walaupun dalam beberapa sesi sejarah terjadi pengurangan akibat peperangan, bencana, dan sebagainya, tapi secara keseluruhan grafik pertumbuhan jumlah manusia di dunia itu terus bertambah. Maka secara alamiah kebutuhan akan pangan juga akan terus bertambah. Karena sampai saat ini belum ada substitusi pengganti dari pangan. Karena memang sunatullah untuk bisa tumbuh dan berkembang, yang namanya makhluk bernama manusia ini akan membutuhkan makanan. Ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan makanan di masa depan itu menjadi sangat strategis. Sangat dibutuhkan baik dari sisi jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, sehingga kita melihat bahwa pangan
menjadi sesuatu yang akan terus tumbuh dan berkembang, sangat strategis di masa depan. Siapa yang menguasai pangan, maka ia akan mengendalikan dunia, akan mengendalikan kehidupan. Dan banyak sekali konflik-konflik pada skala negara, skala global itu disebabkan oleh faktor pangan. Nah, catatan ini menjadi penting bagi kita supaya kita bisa tahu mempersiapkan diri ke depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua yang menjadi tren di masa depan adalah energi. Ya, energi ini menjadi kebutuhan utama. Ya, hampir semua aktivitas kita itu membutuhkan energi. Ya, membutuhkan energi. Karenanya energi ini sangat strategis. Begitu kita krisis energi akan menjadi masalah besar. Ya, dan begitu kita memiliki penguasaan terhadap energi, maka ini juga akan menjadi solusi besar atas berbagai kendala yang kita hadapi. Dan hari-hari ini ya semua konflik di tingkat global sebagian besarnya disebabkan oleh konflik energi. Dan para ahli juga akan terus mengembangkan energi yang menjadi solusi di masa depan. Ya, baik itu energi konvensional maupun energi baru terbarukan. Jadi ini masalah yang sangat strategis dan tidak akan pernah berkurang. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang ini kita tidak bisa lepas dari energi. Bahkan sudah menjadi kebutuhan personal sebagaimana oksigen. Ya, kita punya HP, di situ harus ada dayanya. Ya, begitu baterai HP habis, kita perlu power bank begitu. Jadi kita sejenak kehilangan energi, ya bukan energi di dalam tubuh kita, tapi energi yang ada di eksternal jasad kita, badan kita itu menjadi suatu yang nanti akan melekat dalam diri kita. Nah ini yang kedua. Yang ketiga yang menjadi tren di masa depan adalah aspek kesehatan. Ya, kita bicara tentang kesehatan. Ya, karena melekat di dalam kehidupan umat manusia, tentu dia butuh hidup yang sehat. Karenanya ke depan akan terus berkembang ya teknologi dengan berbagai ragam bentuknya di aspek kesehatan atau dunia kesehatan, baik dari sisi pencegahannya maupun pengobatannya, dunia medis. Ya, sehingga kita perlu tidak bisa terlepas dari upaya untuk mempersiapkan diri dari aspek kesehatan ini. Nah, selain tiga aspek ini masih ada beberapa hal yang menjadi tren di masa depan. Ya, misalnya juga IT, teknologi, dunia digital, ya, kemudian juga dunia manajemen, ya, manajerial dan jaringan network yang tidak saja skala nasional, skala lokal, tapi juga skala global. Ya. Nah, beberapa aspek inilah yang kami anggap sesuatu yang akan menentukan masa depan kita di dunia. Jadi sukses kita di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya dunia hasanah, ya akan terjadi pada diri kita ketika kita mampu menguasai apakah itu pangan, energi, sektor kesehatan, ya, IT, teknologi, menguasai jaringan dan seterusnya. Ya. Nah, atas dasar pemikiran inilah kenapa Lombok Institute of Technology kemudian membuat satu aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan membuka program studi teknologi pangan, kemudian rekayasa energi dan teknik rekayasa hayati. Ya, ini nanti mungkin juga akan nyerempet ke biomedik. Ya. Nah, di samping akan terus kita kembangkan ke depan sesuai dengan tren kebutuhan di masa yang akan datang. Tidak saja kebutuhan pada skala lokal, tapi juga kepada kontribusi dalam peradaban global. Nah, ini dasar pemikirannya. Sehingga kami memandang lembaga pendidikan yang bernama Lombok Institute of Technology ini adalah akan menyelenggarakan sebuah pendidikan
yang berorientasi global dan punya visi masa depan. Ya. Beberapa jurusan yang mungkin tidak relevan lagi, tidak kompatibel dengan kehidupan di masa depan, ya sementara ini kami tidak akan selenggarakan, tetapi jurusan-jurusan yang memang menjadi kebutuhan utama kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini sebagai ikhtiar, sebagai upaya kita untuk merealisasikan doa tadi agar peserta didik, ya, seluruh sivitas akademika di Lombok Institute of Technology ini memiliki bekal yang memadai untuk bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya, karenanya selain menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pengetahuan, berbasis skill, kita juga mengembangkan pendidikan yang berbasis karakter, ya, karena ini adalah modal untuk bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya kami memahami bahwa lingkungan strategis kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, merasa sangat cocok dengan pilihan-pilihan program studi yang kami buat, baik karena kebutuhan akan SDM di NTB yang memiliki sumber daya alam begitu melimpah, tetapi belum dikelola secara baik dengan pendekatan-pendekatan yang saintifik, sehingga kita memerlukan SDM yang mengerti tentang teknologi, baik itu teknologi pangan, teknologi di bidang energi, dan teknologi di bidang hayati. Karena sumber dayanya melimpah di NTB. Jadi ada kebutuhan mendesak yang ingin juga kita hajatkan di situ. Nah, selain itu kita juga melihat realita bahwa NTB secara ekonomi masih berada di papan bawah provinsi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Oleh karena itu kami juga memberikan satu intervensi bagi calon mahasiswa dalam bentuk beasiswa. Kita tidak ingin ada kendala-kendala teknis, kendala-kendala ekonomi, atau kendala-kendala lainnya untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang nanti akan sukses dunia dan akhirat. Ya, kami akan berupaya dari lembaga, dari yayasan, dan dari juga Lombok Institute of Technology akan memberikan kemudahan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan, baik dalam kendala secara teknis, ya, maupun kendala dari sisi pembiayaan. Sehingga kami membuat satu skema pembiayaan, skema beasiswa yang nanti akan bentuknya beragam, disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan dalam pemberian beasiswa di Lombok Institute of Technology. Yang pertama adalah aspek minat, ya, motivasi, keinginan kuat dari mahasiswa. Ya, karenanya dalam seleksi mahasiswa baru kami juga ingin mengukur sejauh mana calon mahasiswa ini punya semangat, punya spirit untuk tumbuh, berkembang, menempa diri, membina, dan mengolah berbagai potensinya di Lombok Institute of Technology. Kalau mereka punya motivasi yang kuat, maka ini menjadi alasan kami juga ikut bersemangat untuk memberikan dukungan, ya, dalam bentuk beasiswa. Yang kedua, tentu juga kami memperhatikan kemampuan akademik. Ya, sudah punya semangat yang kuat dan punya potensi kemampuan, ya, yang cukup, punya prestasi, maka ini juga akan menjadi pertimbangan yang kedua. Ya, sehingga kita ingin orang-orang yang punya motivasi kuat, yang punya talenta, punya potensi kecerdasan, potensi akademik yang tinggi, ini akan menjadi pertimbangan kami untuk memberikan beasiswa. Dan yang ketiga adalah tentu saja aspek ekonomi. Ya,
ada keterbatasan dari calon mahasiswa dari sisi kemampuan secara individu, secara mandiri untuk membiayai kegiatan pendidikan di Lombok Institute of Technology. Karena kita tidak ingin orang yang sudah punya motivasi kuat, punya potensi, tetapi tidak punya kemampuan, terhambat cita-citanya untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya, doanya terus diucapkan, terus diusahakan. Demikian juga lingkungan strategis, kami berupaya untuk berpartisipasi ketika ada anak-anak kita yang punya motivasi, punya potensi, kami akan ikhtiar untuk ikut membantu. Nah, oleh karena itu skema yang nanti akan dikembangkan di Lombok Institute of Teknologi adalah skema beasiswa dengan memperhatikan minat, memperhatikan potensi akademik, dan juga memperhatikan tingkat ekonomi calon mahasiswa. Kita juga berharap bagi calon mahasiswa yang punya latar belakang keluarga, punya kemampuan secara ekonomi, ya bisa membiayai secara mandiri, bahkan juga bisa memberikan bantuan ya dalam bentuk subsidi silang. Karena juga kita ingin pendidikan ini adalah investasi yang tidak pernah rugi, merupakan amal jariah, merupakan infak yang paling utama. Ya, kita berimpak kepada orang lain, tentu lebih utama berimpak kepada keluarga dekat kita. Ya, kepada orang tua yang memiliki kemampuan, jangan mengandalkan orang lain juga. Ya, jangan ya ini khusus kepada yang punya kemampuan. Jangan menunggu beasiswa. Kalau perlu memberi beasiswa. Punya anak satu yang disekolahkan, tapi punya kemampuan 2 membiayai, silakan biayai 2 orang, walaupun mungkin itu bukan tanggungan secara sosial ya, secara keluarga. Karena kita juga ingin berperan. Begitu kita punya kemampuan secara ekonomi, tetapi masih punya spirit tangan di bawah menunggu uluran tangan orang lain, itu secara tidak langsung kita berdoa menjadi tidak mampu. Tetapi ketika kita berniat, saya akan membantu orang, dan ketika saya mampu, saya tidak ingin dibantu. Ya, maka itu artinya kita berdoa agar kita diberikan kemampuan, dan kemampuan kita akan terus tumbuh, akan terus meningkat, ya, sehingga tidak lagi menjadi orang yang ditolong, tapi malah pada posisi yang menolong. Dan itu tentu lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Namun demikian, kita tidak memungkiri bahwa di lingkungan sekitar kita ada juga orang yang setelah berikhtiar, tetapi karena berbagai faktor tidak memiliki kemampuan, maka pada saat itulah Lombok Institute of Technology akan hadir untuk membantu, ya tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Sehingga skemanya nanti ya ada beasiswa yang insya Allah juga kita siapkan yang merupakan program pemerintah ya dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar dan beberapa skema-skema pembiayaan dari pemerintah. Dan ada juga beasiswa yang merupakan subsidi dari lembaga, dari Lombok Institute of Technology. Dan saat ini kami juga sedang menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, ya termasuk juga lembaga di tingkat desa, agar untuk meningkatkan SDM di tingkat desa, kepala-kepala desa bisa memberikan subsidi beasiswa kepada calon-calon mahasiswa di desa itu yang memiliki potensi tetapi tidak punya kemampuan. Sehingga skema ini nanti akan sangat beragam tergantung situasinya dan sumber pembiayaannya. Yang jelas kami dari lembaga berikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, khususnya para calon mahasiswa di Lombok Institute of Technology. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa lebih dalam lagi pada saat diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian banyak hal insight yang perlu kita pahami dan juga yang mungkin nantinya bakal membawa adik-adik sekalian ke jalan yang lebih baik. Nah, kebetulan kalau yang dijelaskan sama Ustadz tadi kan ada kebutuhan energi, ada kebutuhan
pangan dan juga nanti mungkin teknologi dan lain sebagainya, LIT kan akan bergerak ke arah itu, dan itu sejalan dengan apa yang kita pahami sebagai demographic bonuses. Indonesia kan sedang menghadapi bonus demografi, yang mana anak-anak mudanya dan usia produktifnya lebih banyak. Itu kalau bisa dimanfaatkan dengan lebih, itu akan menjadi kemajuan bagi Indonesia dan juga NTB. Nah, salah satu cita-citanya, kalau saya boleh resume, Ustadz, berarti untuk memajukan NTB dan juga untuk memajukan insan di NTB, bahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia pada saat ini. Mungkin seperti itu, Ustadz, ya, untuk summary-nya. Nah, teman-teman, kita mungkin bisa masuk ke ranah diskusi, ke sesi diskusi. Nah, ini sekarang sudah ada yang raise hand untuk pertanyaan, satu penanya atas nama Zulkarnain Semoyang. Selamat pagi, Mas Zulkarnain Semoyang, mungkin bisa untuk unmute dan kita bisa diskusi bersama. Kebetulan juga kalau bisa sempat untuk on cam, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya mungkin seperti apa, diperkenalkan dulu dirinya, seperti itu. Silakan, Mas Zulkarnain. Oke, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abina Ustadz Haji Suryadi Jaya Purnama ST, kebetulan beliau adalah pembina kami. Saya Zulkarnain, Kepala Desa Semoyang. Alhamdulillah, selama ini kami selalu berdiskusi dan selalu menjadikan beliau sebagai rujukan atau referensi kami di dalam melaksanakan program-program desa, terutama di bidang pendidikan. Kami sering berdiskusi kaitannya dengan program-program yang ada di Lombok Institute of Technology ini, kaitannya dengan kolaborasi dengan beberapa desa. Jadi kebetulan saya selama ini dengan teman-teman kepala desa yang lain sudah sharing dan berdiskusi banyak kaitannya dengan program-program yang dicanangkan oleh beliau, dan alhamdulillah sebagian besar terutama di kepala desa Lombok Tengah memiliki dan merespon bagus terhadap terhadap program-program yang disampaikan oleh beliau. Tetapi yang menjadi persoalan kita selama ini, beberapa kepala desa di dalam ikut berpartisipasi terhadap program-program yang sangat baik ini, dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia di NTB, khususnya di masing-masing desa kita ini yang menjadi sasaran akan menjadi sasaran kolaborasi Lombok Institute Teknologi ini adalah desa-desa yang memiliki kesamaan visi terutama di bidang pendidikan. Nah, selama ini teman-teman kepala desa bertanya kaitannya dengan bagaimana intervensi atau bagaimana berpartisipasi terhadap keikutsertaan anak-anak muda yang akan melanjutkan pendidikannya di Lombok Institute of Technology. Ini mungkin yang perlu dijelaskan kaitannya dengan bagaimana kolaborasi kita nantinya, apakah itu akan dalam bentuk MOU, dan yang kedua juga akan terjadi sharing anggaran seperti itu. Seperti apa formulanya, ini yang mungkin perlu diperjelas, karena kebetulan saya selain sebagai kepala desa juga saya sebagai sekretaris forum kepala desa Kabupaten Lombok Tengah yang tentunya nanti akan memfasilitasi dan siap mengakomodir menjadi mediator, menjadi jembatan dalam rangka mendukung program-program Lombok Institute of Technology ini. Atas nama perwakilan kepala desa Lombok Tengah tentu sangat merespon positif, dan saya akan berjuang semaksimal mungkin di dalam mendukung program-program akademis daripada LIT ini, sehingga siap di Lombok Tengah kami dengan beberapa
kepala desa dengan Purum yang memiliki kesamaan visi di bidang pendidikan ini untuk mendesak nantinya DPMD Lombok Tengah untuk melakukan pemberian secara khusus akun dalam pemberian beasiswa. Artinya apa? Karena selama ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa teman-teman kepala desa ini ragu dan bimbang terkait dengan regulasi. Bagaimana mengintervensi dana desa atau ADD di dalam berpartisipasi atau dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anak-anak muda atau calon-calon mahasiswa-mahasiswi yang akan melanjutkan sekolahnya. Ini jauh hari sebelumnya sudah kami sosialisasikan di 10 desa di Praia, ketua Purum kepala desa di Praia Timur itu, Mas, mereka bingung. Sementara persoalan bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang karena sudah ada gratis, ada ada lembaga dan ada dinas yang menyelesaikan itu. Tetapi pertanyaannya menjadi persoalan kita sekarang di level desa itu adalah anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Setelah saya masuk itu karena disebabkan oleh kekurangan ekonomi, biaya yang tidak cukup, sehingga kami berinisiatif dan merespon baik gagasan yang disampaikan oleh Lombok Institute of Technology ini di dalam memberikan beasiswa. Nah, cuma kalau kita hanya bebankan kepada kepada lembaga atau perguruan tinggi atau institut ini, saya kira mungkin tidak fair. Oleh karena itu, saya juga mengajak kepada semua kepala desa untuk mengintervensi dana desanya, ADD-nya maupun DD-nya itu. Nah, cuma selama ini, Mas, yang ada itu hanya ADD. Sementara ADD kita ini masih jauh di bawah standar. Tetapi kami nanti di Lombok Tengah sudah bersepakat dengan Purum bahwa akan mendesak DPMD atau nanti kebetulan beliau Bang Sur, di DPR pusat itu juga mendesak Kementerian Desa untuk membuat regulasi baru kaitannya dengan intervensi dana desa terhadap akun beasiswa untuk mahasiswa yang selama ini itu tidak ada di desa, sehingga teman-teman kepala desa itu banyak yang berminat tetapi tersandra dengan regulasi yang ada itu. Artinya tidak memiliki akun di dalam mengintervensi dana desa sebagai bentuk daripada intervensi kepada calon-calon mahasiswa-mahasiswi itu. Ini yang perlu mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kebetulan sangat match dengan posisi beliau sebagai perwakilan kita di Komisi 5 yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Desa dan lain-lain, dan alhamdulillah beliau dengan fleksibelnya beliau juga banyak teman-temannya di komisi-komisi pendidikan dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya 22 wilayah, Mas. Cuma kemarin saya sempat diskusi sama beliau, diskusi kecilan, saya dikasih jatah 10. Tapi saya maunya nambah ini, biar saya tidak terjadi konflik of interest nanti di lapangan, di desa, di wilayah saya. Ya, kalau bisa ditambahkan menjadi 22 lah. Saya siap, ini saya sedang fokus dengan saya habiskan dan saya potong ADD yang lain, nanti operasional yang lain demi untuk mengintervensi AD-AD ini yang dari Semoyang khususnya untuk bisa masuk tahun ini, dan kita sudah ready untuk anggarannya. Kami hari ini kebetulan jam 10 itu sedang saya minta Sekdes untuk membahas perubahan anggaran khusus untuk intervensi ADD. Untuk sementara DD tidak bisa, tapi ADD yang bisa, sehingga itu nantinya sudah saya siapkan hari ini untuk persiapan yang 22 kalau dikasih. Tapi untuk sementara saya dapat informasi hanya 10 mahasiswa. Nah, saya kira seperti itu, dua hal itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana nanti Bang SJP di di pusat itu mendesak Kementerian Desa ataupun nanti kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri
atau Kementerian Keuangan itu memberikan slot khusus terhadap akun intervensi dana desa itu untuk calon mahasiswa dan mahasiswi. Karena selama ini tidak ada dari dana desa, Bang. Yang ada ini hanya ADD, sementara ADD kita ini sangat parah di masing-masing desa. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf, 2 poin itu yang menjadi perhatian khusus dan perlu diperjelas sehingga kita bisa melaju, kita bisa bergerak ke depan. Dan sekali lagi atas nama Forum Kepala Desa Kecamatan Prai Timur maupun Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik dan mendukung program-program yang dicanangkan oleh Lombok Institute of Technology. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademis. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain atas pertanyaannya dan sedikit bercerita mengenai bagaimana anggaran dan lain sebagainya tadi. Mungkin Ustadz bisa dijawab singkat saja berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Zulkarnain tadi, karena kebetulan Pak Rektor kita yang terhormat sudah sempat join, Dr. Ikono, dan juga nanti akan menjelaskan beberapa hal gitu, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat berkaitan dengan pertanyaan Bapak Zulkarnain tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain, Pak Kades. Ya, beliau ini luar biasa sebagai kepala desa. Nih, kita butuh kepala desa yang seperti ini ya, progresif begitu. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Lombok Institute of Technology akan bekerja sama dengan beberapa lembaga, termasuk juga dengan tingkat desa. Kerjasama ini mulai dari penyelenggaraan pendidikan, ya, sharing beasiswa, nanti ada dari lembaga, ada juga dari desa, dan kami punya target dalam rangka mendukung pengembangan SDM di tingkat desa, punya program 10 engineer di setiap desa. Ya, dan dengan konsep kampus merdeka itu juga akan dimungkinkan nanti perkuliahan itu diselenggarakan di desa sesuai dengan nanti secara teknis desa-desa yang mungkin siap untuk dosen-dosen dari LIT datang ke sana sekaligus sebagai laboratorium lapangan, ya, sehingga siswa juga tidak kesulitan secara teknis, ya, pada waktu-waktu tertentu bisa kegiatan pendidikannya dilaksanakan di desa atau gabungan beberapa desa. Ya, karena kita ini adalah institut yang bergerak di teknologi, ya, tentu sangat kondusif ketika perkuliahan itu nanti dibuat sedemikian rupa seperti laboratorium lapangan. Dan kerjasama ini tidak tertutup sampai di situ. Kita juga ingin mendampingi desa sebagai konsultan dalam rangka mengembangkan potensi di desa itu. Apakah misalnya di situ ada potensi pengembangan pangan, pengembangan energi, ya, dan berbagai potensi-potensi lainnya dari lembaga akan mendampingi, ya, sehingga pembangunan di tingkat desa ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya, dan membangun jaringan ini juga akan menjadi program yang kami tawarkan kepada desa-desa. Insya Allah seperti itu, dan nanti akan lebih detail kami akan mengundang para kepala desa untuk berdiskusi. Nanti ada presentasi dari lembaga, beberapa hal yang akan kami tawarkan untuk kerjasama. Ya, karena kalau kita bisa menyelesaikan masalah SDM di desa, ya, kemudian masalah-masalah ekonomi di desa, insya Allah desa kita akan maju. Dan ini salah satu visi dari Lombok Institute of Technology. Sebelum saya tutup, saya membaca ada beberapa pertanyaan tadi lewat chat, ya, mengenai beasiswa yang tidak saja baru lulus. Ya, prinsipnya semua mahasiswa yang memenuhi persyaratan secara administrasi menjadi mahasiswa Lombok Institute of Technology ini akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kami sampaikan. Ya, tentu bentuknya beragam, ya, dan akan kita lihat sesuai dengan kondisi objektifnya, barangkali demikian. Jadi bukan aspek
Mohon maaf suaranya hilang. Sembari menunggu Pak Suryadi untuk connect kembali, saya kira perlu untuk dilanjutkan berkaitan dengan pertanyaannya tadi. Ya, mohon Jadi maaf mungkin tadi terputus. Oh ya, silakan. Ya, silakan dilanjut, Agung. Terima kasih Pak Suryadi. Kalau berkaitan dengan beasiswa, sebenarnya yang paling cocok untuk menjelaskan tentang details dan S2-nya juga begitu pula mungkin salah satu strategi jitunya kita bisa langsung tanyakan kepada Bapak Rektor kita yang tercinta, Pak Ikono, yang sudah hadir pada pada pagi hari ini. Jadi selamat pagi Mas Iko. Saya panggilnya Mas aja ya karena wajahnya masih terlihat sangat muda dan mungkin karena biar bisa dekat dengan calon-calon mahasiswa dan juga pengawal bangsa Indonesia nantinya ke depan. Ya. Silakan Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Agung. Memang nanti kalau di kampus LIT ini dengan dosen harusnya nggak berjarak ya karena dosen-dosennya masih muda-muda. Bahkan manggil rektornya pakai Mas juga nggak apa-apa. Sebagaimana Mas Menteri ya kita ngikut lah. Jangan kaku-kaku banget gitu. Casual gitu ya. Yang penting bobotnya gitu ya kira-kira yang namanya pendidikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Agung, rekan-rekan semuanya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan tentang kampus ini, saya akan bisa menjawab lebih detail gitu ya. Tadi mungkin dari Pak Suryadi sudah menyampaikan banyak hal pengantar tentang kampus ini. Saya izin menambahkan sedikit aja ya tentang kenapa sih kita punya ambisi apa terhadap kampus ini, mau jadi apa sih gitu ya. Ya, yang pertama kami memang di kampus ini kita pengen melahirkan engineer gitu ya, orang-orang yang ahli di bidang teknik tapi praktikal gitu. Nah, itu yang paling menarik ya. Kita tidak mau nanti kuliah itu anak-anak nanti bisa menurunkan rumus, mungkin iya masih itu akan tetap kita ajarkan. Ketemu matematika, fisika yang rumit-rumit, kuantum segala macam, iya sedikit gitu ya sebagai pengantar gitu ya. Tapi kita merasa anak-anak ini nanti lulus dengan kondisi ya dia harus bisa praktek menyelesaikan masalah real di lapangan. Tadi Pak Suryadi sudah menyampaikan dengan detail. Ya membayangkan nanti misalnya kita punya jurusan teknik energi begitu ya, ya harus bisa itu ntar dia pasang solar cell di daerah yang tidak masuk listrik di Pulau NTB misalnya di provinsi NTB gitu, pasang dia harus bisa sebagai engineer. Kalau nggak kita lulusin gitu kan. Dia punya ilmu teknologi pangan, harus bisa itu ngolah rumput laut langsung diolah jadi apa segala macam sampai yang bisa dimakan untuk menunjang industri halal dan seterusnya. Nah itu yang ingin kita lahirkan dan kami nyebutnya bernuansa internasional. Makanya nama kampusnya pun kita sudah membrandingnya dengan nama bahasa Inggris, LIT gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa hari ini pertemanan kita ini pertemanan yang global. Bapak Ibu kepala desa ya, tadi saya sudah ikut nyimak, teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa juga yang hadir. Saya ingin teman-teman LIT itu nanti kita akan paksa untuk minimal 1 semester, 2 semester tuh harus keluar negeri, exchange, summer school dan lain sebagainya. Ya dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu. Itu kira-kira gambaran yang ini ya ingin kita tekankan dengan kehadiran kampus ini gitu. Dan dosen-dosennya muda-muda gitu ya. Ya rata-rata alumni luar, walaupun ini nanti campur ya, kita akan membuat pembelajaran tuh akan senyaman mungkin, hybrid. Saya pribadi domisili di Jakarta sebenarnya ya, saya jujur saja menyampaikan. Pekan depan saya akan ke Lombok ya. Tapi nanti akan ada, memang kita akan gabungkan nih, adik-adik nanti seru belajarnya, bakal hybrid. Tetap datang ke lokasi, ya ada dosen yang memang langsung ngajar, on-site, tapi nanti teman-teman akan ada dosen-dosen terbaik yang mengajar langsung dari luar negeri. Bahkan. Ya ini beberapa kawan saya ini bahkan ada yang udah ready gitu ya, posisinya ada yang saat ini masih di Eropa dan lain sebagainya, sudah menyatakan ready untuk ikut ngajar gitu ya, mata kuliah langsung dari Belanda, langsung dari Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba gabungkan potensi-potensi ini sehingga nanti pembelajarannya jauh lebih menyenangkan dan memang ada isinya.
Ya, saya percaya pendidikan itu ujung-ujungnya siapa pendidiknya, kualitas pendidiknya akan mempengaruhi siapa ya, mahasiswa yang diajar. Nah, ini jurusan ya. Pertama, nah ini silakan nanti para calon mahasiswa memutuskan kira-kira tertariknya di yang mana. Kami punya jurusan pertama biotek atau bioengineering. Ini adalah sebuah bidang ilmu yang sangat menarik yang memang kami nyebutnya mungkin gini. Bedanya apa Mas Ikono atau Pak Ikono dengan teknologi pangan? Karena biotek juga pangan gitu kan. Nah, kalau teknologi pangan memang bioteknologi yang spesifik ke food, ke pangan. Kita bicara tentang bagaimana rumput laut diolah menjadi nori misalnya gitu ya, yang setara dengan kualitas impor dari Jepang misalnya. Nah, itu teknologi pangan. Gimana caranya tepung bisa kita olah menjadi makanan Jepang udong itu ada teorinya itu. Jadi udong itu kalau ada yang pernah makan makanan Jepang ya, kalau di Jakarta itu marugame gitu misalnya, udong, itu ada ilmunya loh itu. Dulu ada senior saya pernah ke Jepang hanya untuk mempelajari tentang istilahnya viskositas mie. Jadi mie-nya itu beda. Ternyata kalau mie udongnya Jepang itu ketika disedot, makanya orang Jepang tuh kalau makan mie itu disedot ya, bukan digigit. Jadi menurut diseruput gitu ya. Saya baru sadar, oh iya ya, benar juga ya. Kenapa mie Jepang udong, ramen segala macam itu lebih mudah disedot karena memang diolah sedemikian rupa sehingga dia viskositasnya diatur, apa sih istilahnya itu gaya geseknya itu diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya mudah disedot kayak gitu. Ada ilmunya itu kayak gitu. Itu di pangan. Nah, kalau biotek yang non pangan ini menarik sekali, bakal general ya. Kita bisa membahas tentang mengoptimalkan misalnya pertumbuhannya ini ya, hewan. Makanya kita akan bisa masuk ke veterinary. Artinya ilmu ini ya, animal science, tentang bagaimana misalnya sapi bisa tumbuh lebih subur atau tumbuhan misalnya intervensi gimana sih buat menggantikan pupuk nggak pakai yang misalnya sintetik dan lain sebagainya. Itu mungkin bakal banyak ke sana ataupun ke arah medis. Ya. Lulusan biotek atau bioengineering ini saya expect harusnya bisa tuh sampai bisa bikin PCR buat mengukur kayak kasusnya COVID kemarin tuh mampu itu. Ya. Seperti itu kira-kira kalau biotek. Kalau ada yang punya ketertarikan lebih di bidang medis atau bio in general ya, tumbuhan atau hewan, silakan ke sini. Kalau ada yang sukanya lebih ke pangan, ya menciptakan gimana sih bikin boba yang nggak bikin diabetes, misalnya kan. Gimana sih ya bikin makanan, minuman segala macam yang sehat tapi enak dan lain sebagainya. Saya pikir silakan di sini ya, menarik sekali masuknya ke sini. Atau kalau ada yang punya interest lebih ke arah energi, ya tadi ya saya bilang ya, gimana kita bisa pasang solar cell, ya energi matahari itu betul-betul kita harness istilahnya ya, untuk menghidupi satu desa misalnya yang katakanlah mungkin listriknya PLN memang belum masuk gitu, daerah terpencil sekali di sebuah pulau, saya yakin ada tuh di Lombok atau di Sumbawa misalnya, ya atau ya terutama kita akan banyak di renewable energy terbarukan gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti di sistem energi teknik sistem energi ini nanti masuknya juga temanya ke arah mobil listrik yang kayak gitu-gitu ya. Jadi akan sangat wide ya. Kita akan coba lihat solar cell, wind turbine atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro misalnya yang kayak gitu-gitu ya. Baterai, gimana sih kita untuk bisa menggantikan baterai yang lebih tahan lama, berbasis litium atau berbasis material lainnya, pengolahannya dan lain sebagainya. Arahnya akan ke sana. Ya. Nah, ini mungkin part paling menarik adik-adik semua, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, karakteristik dari anak-anak LIT ini adalah lulusannya adalah yang pertama mereka memang memiliki kemampuan yang mendalam tentang bidang ilmunya masing-masing. Jadi kita pastikan betul ya, engineer-engineernya LIT nanti memang memiliki kemampuan kepakaran di bidang tadi, entah biotek, pangan, atau energi. Ya, betulan jago. Kita nggak mau tuh ada lulusan yang begitu dikasih nih, coba kamu disuruh pasang nih solar cell di rumah orang, nggak ngerti dia. Bingung, aduh, saya harus beli yang kayak gimana tipenya, ini konversinya berapa watt, apa segala macam, itu kita nggak mau. Kita pastikan mereka memiliki kemampuan teknis dan praktikal, tapi
Di sisi lain, kita ingin menjaga agar lulusan LIT itu kayak begini karakteristiknya. Yang pertama memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan nilai IELTS minimal banget 6,5. Ini syarat minimum memang untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri. 6,5. Ya. Yang kedua adalah kita akan paksakan, ya, paksa dengan bahasa baik ya. Semua lulusannya itu punya skill yang memang diperlukan, regardless atau apapun jurusan S1-nya. Saat ini yang namanya lapangan kerja ya, kayak Gojek, Tokopedia atau apa segala macam, itu mereka memang mencari orang-orang yang memiliki kemampuan skill-skill yang praktikal di hal-hal kayak gini, digital marketing, bisa coding, ya. Anak LIT lulusannya harus bisa coding, minimal bikin website sendiri itu bisa, segala macam, back end, front end dan lain sebagainya. Dan mungkin akan ada tambahan skill lain, misalnya UI UX design, kalau ada yang memang arahnya lebih suka ngegambar. Jadi kita akan bekali ya adik-adik semua, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, nanti memang kita pengen mereka siap kerja gitu. Ya, beneran siap kerja. Kita akan perbanyak magang. Di kampus Merdeka itu dibolehkan magang sampai 4 semester kalau saya nggak salah. Tapi di LIT ini bakal kita tambah terus. Kita pengen nanti anak-anak ini, mahasiswa ini lulus dengan kondisi minimal magang ya 4 atau 5. Kalau perlu ya sampai 5 semester kalau perlu ya gitu ya. Silakan aja sambil kuliah, sambil magang, sambil coba bekerja gitu ya, supaya CV-nya itu ketika nanti ngelamar kerja itu udah lengkap banget. Wah, pernah pengalaman kerja di A, di B, di C, sudah praktikal dan lain sebagainya, sehingga nyari kerja jadi mudah. Berikutnya kita juga akan buka memang pengalaman keluar negeri yang komprehensif. Tadi saya sampaikan kita akan dorong, ayo exchange keluar, walaupun cuma 1 bulan, ayo ke Taiwan sebulan, itu banyak. Ya, karena background saya sendiri kebetulan kan memang saya foundernya Scooters ya, startup yang memang fokus untuk ngebantuin anak-anak Indonesia untuk bisa keluar negeri, S2, exchange dan lain sebagainya. Jadi saya udah tahu sebenarnya rahasianya. Gampang banget sebenarnya kita tuh kalau mau exchange ke luar negeri dan lain sebagainya itu tuh nggak ada yang susah. Cuman selama ini kita nggak tahu aja ini. Pada nggak tahu. Nah itu akan saya bocorin semua rahasianya nanti ya. Gampang sebenarnya. Mau sebulan ke Jepang, sekian bulan ke Arab untuk riset dibayarin tuh. Ya, atau kalaupun bayar mungkin keluar uangnya nggak signifikan kayak gitu-gitu ya. Ikut kompetisi di Singapura di mana segala macam kita akan dorong. Terakhir, kalau memang yang berniat untuk habis lulus mau langsung lanjut S2 gitu ya, itu akan kita dampingi. Di semester 7, semester 8 itu akan ada pendampingan khusus buat mahasiswa LIT supaya memang bisa untuk langsung diterima S2 dari bahkan sejak sebelum lulus gitu ya. Itu akan ada pendampingan khusus buat hal seperti itu. Nah, kira-kira ini ya, kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak akan didapatkan di kampus lain ya. Beruntung justru kalau menurut saya mahasiswa angkatan pertama ini, karena saya yakin mahasiswanya akan sedikit, justru kita batasin per jurusan itu kita batasi maksimal 20. Walaupun ini banyak banget yang daftar, ini udah saya pikir in total yang daftar itu udah seingat saya hampir 300 ya, kemarin saya cek di database gitu. Tapi saya bilang sama tim, kita harus jaga kualitas angkatan pertama, kita batasin 60, 20 kali 3, dan beruntung sekali kalau boleh saya bilang, akan jadi perhatian serius. Jadi memang bagaimana kita melihat ya, gelas itu setengah isi atau setengah kosong. Ada yang mungkin berpikir, wah ini angkatan pertama nih, pasti masih baru, pasti masih apa gitu kan. Pasti ya, cuman kalau kita balikkan berpikirnya, saya ingin mengatakan angkatan pertama itu pasti angkatan yang paling pengen kita jaga. Kita perhatiin pagi sampai malam gitu ya. Kalau ada anak yang misalnya ketinggalan pelajaran apa, kita perhatiin gitu. Justru nggak enak kalau udah jadi angkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, mahasiswanya udah 1000 gitu ya. Mungkin, walaupun ya saya janji akan tetap jaga kualitas tuh pasti gitu ya. Cuman enak jadi angkatan pertama itu, karena dapat perhatian lebih lah dari pimpinan kampus, dari manajemen. Karena kita pasti nggak pingin angkatan pertama gagal. Kita pasti akan jagain supaya menjadi angkatan percontohan kan gitu kan. Kira-kira itu sedikit pengantar dari saya ya, konsep tentang kampus. Saya yakin ini akan ada banyak pertanyaan mungkin ya dari Bapak Ibu ataupun adik-adik yang hadir di sini. Saya kembalikan ke Mas Agung ya sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iko atas penjelasannya tadi, sudah sangat gamblang banget ya berkaitan dengan bagaimana solar cell itu harus dipasang sama teman-teman LIT atau panel surya. Misalnya kan potensi untuk panel surya di Lombok itu besar, intensitas
cahayanya juga sangat mumpuni untuk dibuat panel surya dan lain sebagainya, dan juga beberapa hal yang lain termasuk dalam prodi apa namanya ya, rekayasa energi. Nah, yang perlu di-highlight adalah berkaitan dengan bagaimana potensi teman-teman sekalian ini bisa untuk menjadi ahli-ahli dalam teknologi-teknologi ke depan. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan berkaitan dengan potensi-potensinya teman-teman sekalian dan lain sebagainya. Dan mungkin ini Mas Iko ada pertanyaan dari Mas Mursyid di kolom chat. Saya bacakan, izin. Baru dengar dengan kampus LIT, menarik dengan terobosannya, besar banget terobosannya. Saya ingin tanya legalitasnya, terus letaknya di mana, terus fasilitasnya apakah sudah ready, dan nantinya, tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi mungkin perlu untuk di-highlight lagi Mas Iko berkaitan dengan itu. Sembari mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Ya, nanti ini ya, Mas atau Pak Ahmad Mursyid, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, legalitas alhamdulillah sudah resmi. Ya, mungkin nanti Mas Agung sama tim boleh tuh, nggak apa-apa, biar ini kasih lihat aja SK dari Pak Dirjen ya. Sudah resmi, kita nggak akan berani ya bikin kampus kalau belum ada izinnya gitu. Dari Pak Suryadi, founder, hati-hati gitu dalam ini. Jangan mulai, pokoknya resmi dulu. Kita tidak mau ada kegiatan ilegal. Alhamdulillah kita sudah keluar SK-nya, makanya kita berani bergerak. Dari ini sebuah perjalanan panjang. Saya apresiasi betul dari Pak Suryadi sebagai pendiri ya, yang punya visi yang besar. Kita rawat betul ide ini dari 2020 awal, terus sebelum corona kita sudah mendiskusikan ini. Alhamdulillah awal 2022 kemarin, Januari kalau saya nggak salah ingat, SK-nya diterbitkan. Jadi ini resmi, legal, kami berhak untuk mengeluarkan ijazah. Ya, tidak kucing-kucingan gitu, kayak wah ini nanti akan keluar legalitasnya mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Oh enggak, kami sudah keluar ya. Jadi ini legal, formal. Nah, kemudian gedung, fasilitas. Jadi lokasinya adalah di Lombok Timur, di Desa Lenek ya namanya ya. Saya nggak tahu di sini apakah orang Lombok Timur semua atau tidak. Saya rasa tidak ya. Nanti bisa di-share kali lokasinya. Sebenarnya teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, adik-adik, boleh cek ya di website kita atau di Instagramnya Lombok Institute of Technology atau website ya. Di-share aja nanti Mas Agung, saran saya di kolom chat nih dikasih semua nanti sumber-sumber ininya, website-nya atau apa. Yang mana di situ kita ada kok lokasi persisnya segala macam. Kita akan munculkan. Nah, gedung sedang dalam pendirian. Sudah ada sih, sudah ruang kelas sebenarnya sudah ada, sudah ready. Cuma kayaknya memang baru akan sempurna. Ya, sempurna sih belum ya. Akan cukup nyaman buat ruang kelas kita ya memang di bulan Agustus lah pas awal perkuliahan. Tapi silakan, kita welcome kalau ada yang ingin bersedia hadir ke sana. Ada tim kita yang standby setiap hari untuk nemenin survei, ngobrol-ngobrol gitu ya. By Agustus sudah ready untuk perkuliahan ya gedungnya. Cuma memang gini, ini yang menarik mungkin ya. Bukan excuse kali ya. Memang pembangunan kita akan jalan terus. Kayak jujur saya sampaikan, misalnya lab kita belum ada. Lab kita belum ada. Kemungkinan lab itu semester 1, semester 2 kita nanti akan lab, mungkin akan ini ya. Bahkan kepikirannya kita bawa barangkali ya, kita akan kerja sama-sama mungkin kampus lain kayak gitu ya. Atau bahkan kita bawa ke Jakarta untuk ngerasain lab canggihnya langsung di LIPI atau BPPT gitu ya. Itu sangat-sangat dimungkinkan sebenarnya gitu. Ya, belum lengkap, tapi kita akan lengkapi paling tidak dalam 1 tahun ke depan ya, semua fasilitas lab, ruang kelas yang memang lebih lengkap dan lain sebagainya itu akan kita lengkapi ya. Tapi untuk pembelajaran saya pikir sudah sangat nyaman. Untuk 60 orang mahasiswa angkatan pertama itu kita sudah rencanakan dengan sangat aman, baik gitu ya. Tapi yang memang menarik adalah ini nanti apa ya, kita pengen mahasiswa tetap datang sih. Pengennya sih datang tiap hari ya, ada yang wajib gitu. Tapi kita juga pengen ada sesi belajar yang fleksibel. Nah, kan asik tuh. Boleh aja nanti mungkin teman-teman mahasiswa ini belajarnya di taman, belajarnya di kafe. Boleh, akan kita bolehkan. Dalam seminggu ada beberapa hari yang memang harus hadir. Ada beberapa hari yang kita bebaskan memang remote studying istilahnya. Kalau orang bilang remote working. Kalau ini remote studying. Mau di kafe, mau di mana, mau segala macam sambil dengerin kuliah online segala macam itu kita akan buat se-fleksibel itu nanti kuliahnya. Akan nyaman deh pokoknya deh. Itu mungkin ngejawab tadi. Oke.
Berarti nanti ada kesempatan untuk menjadi apa namanya seperti Harvard School of Thought gitu ya Mas Iko. Jadi kan Harvard School of Thought itu bisa diakses di seluruh dunia, bahkan nggak harus ke daerahnya langsung karena bisa lewat internet dan sebagainya, dan itu ada sertifikatnya yang memang sudah jelas lulusan Harvard seperti itu. Jadi kira-kira LIT mazhabnya bakal lebih ke sana juga, mengembangkan teknologi yang sudah ada dan mengaplikasikan. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Mazhab yang asik lah pokoknya ya. Kuliah kita nggak kaku, nggak yang apa mungkin yang kalau adik-adik membayangkan kuliah tuh konvensional apa segala macam, kita akan coba tampil beda deh. Oke, izin untuk melanjutkan Pak Rektor. Jadi ini ada pertanyaan juga dari dari Huda Martapura. Wih, namanya kayak nama daerah. Nah, ini dia apa namanya untuk pendaftarannya terakhir kapan? Soalnya dia pengen nabung buat daftar seperti itu. Dan apa namanya? Dia juga bilang curhat kalau dapat beasiswa sih alhamdulillah. Nah, mungkin dari cakupan beasiswanya dan juga kriterianya kira-kira bisa dibocorin sedikit nih Pak Rektor bagaimana untuk di LIT? Mungkin dari Mbak Peti atau ini kali dari panitia yang bisa menyampaikan lebih detail ya tentang timeline pendaftaran gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi berkaitan dengan jurusan. Mau nanti aja, dijawab nanti aja Gung ya. Oke. Apa? Aku rasa nggak apa-apa, Gung, masuk aja. Mbak Peti bisa sampaikan dulu kali ya biar teman-teman. Oh iya. Sambil sesi diskusi juga. Oke, izin masuk ini ya Pak Rektor dan pemoderator. Untuk pembukaan pendaftaran, kita akan buka di gelombang 2 persis di hari ini, di tanggal ini. Jadi teman-teman silahkan untuk ini ya mulai mendaftar. Nanti untuk info lebih lanjut akan kami distribusikan melalui email maupun WhatsApp-nya teman-teman semuanya yang sudah terdaftar ya di webinar kali ini. Jadi khusus hari ini nanti akan kami infokan secara detail melalui WhatsApp maupun email. Jadi nggak bingung lagi nih daftarnya nanti di form yang sebelah mana gitu. Nah, nanti sampai dengan ini ya, sampai dengan 15 Juli 2022. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih nih untuk mendaftar. Jadi mungkin bisa dipersiapkan berkas-berkasnya seperti ijazah, lalu juga pasti ini ya tanda pengenal maupun foto gitu untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran. Nah, mungkin itu aja sih Pak Rektor. Nanti mungkin detailnya akan kami distribusikan by WA dan ini ya email. Terima kasih. Ya, mantap. Makasih. Kalau beasiswanya ini ya, kita menjanjikan ya coverage-nya bisa sampai full, benar-benar gratis, bahkan yang beruntung itu mungkin banget bisa dapat sampai biaya hidup ya bulanan untuk ya ketimbang hidup di Lombok Timur bisa di cover lah ya buat apa namanya tempat tinggal dan makan gitu ya. Itu yang benar-benar yang memang nilainya paling tinggi ya, hasil seleksinya paling bagus, itu akan bisa dapat segitu gitu. Tapi memang beasiswanya ini ya nominalnya berbeda-beda. Ya tadi bisa ada yang dapat istilahnya fully funded, ada yang kuliahnya saja gratis, ada yang mungkin dapat 70%, ada yang dapat 50% potongan, ada yang 30%, beda-beda. Ya tergantung memang nanti, makanya teman-teman saya sangat sarankan kan pendaftarannya kan prosesnya kan ya daftar, masukin dokumen gitu ya. Nah, habis itu ada ujian tulis. Online aja ujian tulisnya, kita nggak rumit ya. Ada ujian tulis online, kalau saya nggak salah 2 jam. Ada sedikit matematika, sedikit bahasa Inggris gitu ya, dikerjakan dengan optimal. Ada psikotes gitu ya. Ada interview juga. Kita pengen optimal, nggak usah takut ya. Moga-moga dengan denger ini nggak usah merasa jadi kayak minder atau apa segala macam. Dikerjakan saja dengan optimal. Kalau memang nanti kami lihat ada potensi. Tapi tidak semua ini juga. Ini teman-teman yang menarik nih. Bisa jadi ada yang nilai matematikanya mentok paling tinggi, paling atas gitu ya. Tapi pada saat interview kita lihat kok motivasinya kayak kurang semangat gitu. Gitu kan? Atau bisa jadi bahasa Inggrisnya ternyata yang menonjol, matematikanya agak tengah-tengah aja misalnya kayak gitu ya. Jangan-jangan yang kayak gitu yang lebih kita kasih beasiswa malah. Jadi optimalin aja. Apapun potensi yang teman-teman punya pada saat interview atau apa, tampil yang the best aja. Ya, kita nggak mau ngambil orang-orang yang cuma pandai pada satu aspek saja, tapi misalnya nggak pandai berkomunikasi atau apa segala macam juga kita nggak prefer tuh kayak gitu. Oke, makasih Mas Iko untuk penjelasannya juga. Wah, ada pertanyaan lagi. Terakhir mungkin ya, bila mana nanti
tidak ada diskusi lagi, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Huda Martapura lagi, Pak Iko. Dia kayaknya antusias banget, kita harus keep in touch nantinya ya, Mas Huda Martapura. Dia bilang, saya juga tertarik untuk kuliah di luar negeri, Pak, setelah dari LIT. Wah, kayaknya udah ada niat banget nih untuk kuliah di LIT. Ingin tanya kira-kira gimana sih LIT bisa bantu create, mungkin ya dari interpretasi pertanyaannya, create dia bisa kuliah ke luar negeri. Terus bagi kakak-kakak yang di sini, mungkin Kak Peti atau Mas Iko dan lain sebagainya yang pernah berkuliah di luar negeri bisa sharing sedikit gitu sih. Kalau saya masih belum pernah kuliah ke luar negeri. Kemarin LPDP ditolak, padahal LOA-nya sudah dapat. Gitu. Silakan. Aku nggak kuliah di LIT sih. mungkin harus S1 lagi di LIT. Iya, kalau di LIT kita bantuin lolos deh. Oke, Huda Martapura, mantep nih, semangat banget ya. Bagaimana LIT bisa membantu? Jadi gini, saya bukan mau ini ya, mungkin kayak sombong terdengar ya, tapi emang kerjaan saya ini udah bantuin hampir 1.000 orang lebih lolos ke luar negeri via sebuah platform bernama Scoters. Jadi tidak berlebihan kalau saya sampaikan, saya tahu ke 40 negara, bahkan paling baru 3 bulan lalu saya ngelolosin satu mahasiswa kita, satu bimbingan kita diterima di Harvard, S2 di sana. Jadi saya rasa tidak berlebihan mengatakan saya ini udah tahu, Mas Huda Martapura ini Anda maunya kemana? Mau ke Amerika, apa ke Jepang, apa ke Australia, apa ke Eropa? Ya kan? Literally kalau saya boleh bilang, tinggal bilang aja maunya kemana. Beda negara, beda gamenya yang dibutuhkan. Eropa, oke. Eropa secara umum ya, yang pertama butuhnya IELTS tadi 6,5. Itulah kenapa kami di kampus ini akan mewajibkan bahasa Inggris tuh deep pokoknya ya, nggak cuma formalitas doang. Saya mengkritik betul ya, maksud saya kita belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, total berapa lama itu? 6, ditambah SMP 3, ditambah SMA 3, 12, ditambah kuliah 4, 16 tahun. 16 tahun kita belajar bahasa Inggris, betul nggak? Tapi ya boleh cek, orang Indonesia lulusan S1 bahasa Inggris bisa nggak? Nggak bisa, IELTS-nya jelek, 5, 5,5. Nah, ada yang salah sama cara belajar bahasa Inggris yang ada di pendidikan Indonesia selama ini. Itu kita mau lawan itu, di LIT kita mau belajar bahasa Inggris memang betulan, lulus itu memang beneran jago, bisa ngomong, bisa dengerin orang ngomong, bisa nulis, dan lain sebagainya dengan minimal ukurannya adalah IELTS tadi ya, 6,5. Nggak boleh di bawah itu. Di bawah 6,5 nggak kita lulusin. Ya bukan nakut-nakutin, tapi emang kita akan ajarin juga. Gitu Kalau ya. perlu mengigo juga bahasa Inggris, Pak Ikono. Gimana Pak Saradi? Kalau perlu mengigonya juga pakai bahasa Inggris. Anak LIT ngigonya harus bahasa Inggris. Iya, makanya kayak gitu. Kita akan ini banget di bahasa Inggris, kita akan fokuskan banget ke sana. Maka itu syarat pertama tuh teman-teman semuanya yang pengen S2 keluar, nggak mungkin kalau nggak pakai bahasa Inggris yang bagus, minimal 6,5. 2, apa sih yang dibutuhkan gitu? Yang dibutuhkan tuh sebenarnya selain itu adalah IPK yang bagus. Kemudian memang selama kuliah itu punya banyak prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik itu apa? Punya publikasi ilmiah, paper atau di conferences kayak gitu ya. Itu juga kita akan kawal nanti. Ya, kemudian punya prestasi non-akademik ya. Nah, nanti kita akan push kan teman-teman kan selama kuliah ini nggak cuma kuliah dengerin dosen doang nanti. Betulan itu tadi Pak Suryadi menyampaikan harus ada pengabdian ke desa, harus ada ini apa segala macam itu sebenarnya kayak gitu-gitu yang bikin orang bisa dapat beasiswa S2. Keseimbangan antara prestasi akademik, non-akademik, nilai IPK yang bagus, bahasa Inggris yang bagus, gitu-gitu ya. Dan nanti penelitian yang bagus, skripsi yang bagus, kira-kira itu sih syarat-syaratnya kalau mau dapat S2 ke Eropa gitu ya. Kurang lebih itu yang mesti ditekuni selama masa kuliah, dan itu kita akan bantu kawal. Ya, pengalaman di luar kalau saya gini, teman-teman ya, nanti kalau bisa ke luar negeri gitu ya, ya S2 ke tempat yang bagus, kampus yang top gitu. Kalau perlu lanjut kerja dulu di sana, cari pengalaman. Saya kemarin ngobrol sama orang Lombok, dia tuh lagi kerja di Jerman, programmer.
lupa namanya siapa. Jadi S1-nya jarang-jarang lah ya. S1-nya di Unran kalau saya nggak salah. S1-nya di Unran. Kemudian dapat kesempatan exchange ke Belanda, habis itu lanjut kerja di Jerman. Sampai sekarang dia masih kerja di Jerman. Saya senang tuh ceritanya tuh. Gajinya gede itu di Jerman. 3.000 euro kayak gitu-gitu loh, 50-an juta gitu-gitu tuh. Programmer di Jerman. Bagus tuh. Nanti saya membayangkan dia udah berencana mau pulang. Dia juga ikut mau bantu support LIT. Saya udah minta tolong ke dia. Nanti mungkin yang coding atau programming atau cerita-cerita pengalaman dia kerja di Jerman segala macam juga bakal kita minta untuk jadi mentor gitu ya. Jadi ambil kesempatan itu teman-teman nanti. Kuliah, kerja di luar segala macam, bawa pulang tuh semua ilmunya, ya. Nggak apa-apa di luar dulu. Menurut saya nggak usah ngerasa nggak nasionalis kerja di luar atau apa. Justru curi ilmunya. Sampai umur 30 mungkin gitu ya. Udah, wah cukup nih saya paham nih. Gimana cara bekerja yang benar mengembangkan energi terbarukan di Jerman. Oh gini toh bioteknologi di Amerika. Bawa pulang, udah ya kembangin di Indonesia. Di Lombok atau entah di Indonesia bagian mana kayak gitu ya. Menurut saya itu ininya ya aspirasinya. Siap. Jadi apa namanya, kita curilah ilmu teknologi mereka, karena kan peradaban Arab itu banyak dicuri ilmunya oleh orang-orang Eropa. Nah, Oh ini orang Maluku nih, Gung, ternyata nih. Iya, dia tadi sudah sempat diskusi sama Pak Ustadz tadi di atas, gitu. Mas. Iya. Jadi iya, harus baliknya. Ya, balik ke Maluku. LIT ini nggak cuma buat Lombok ya, makanya saya bilang ini sebenarnya paling kecil skopnya kita beri kebaikan buat Lombok, buat NTB, tapi memang kita berharap cakep banget nih Mas Huda ini nanti balik ke Maluku, apa itu misalnya, entah ikannya atau hasil lautnya Maluku kita kembangin jadi apa dengan ilmu bioteknologi apa, wah canggih banget. Kalau katanya orang-orang yang keren dalam teknologi, ada added value, ada tambahan value yang nanti bakal ditambahin di teknologi pangan. Jadi ya, pengemasannya seperti apa, jadi harganya bakal lebih mahal. Itu akan memperbaiki ekonomi di daerah. Mungkin seperti itu, Mas Huda Martapura. Jadi bukan hanya nanti berguna bagi keluarga, tapi juga bagi daerahnya, juga bagi Maluku dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ada lanjutannya nih, Mas. Ternyata, wah semakin tertarik orang-orang adik-adik ini. Jadi apakah standarnya hanya IELTS atau TOEFL juga bisa? Iya, ya. Ini ada yang ke-skip loh. Tadi kayaknya ini saya Pak Juniardi kali. Oh iya, Pak Juniardi. Terlalu excited saya, Mas. Iya. Atas lagi loh, Gung. Sebentar, saya takut ada yang kelewat nih. Ada nih, Maulal Wafa. Apakah ada batasan jurusan masa SMA? Gini. Lebih tepatnya mungkin gini. Kami tidak keberatan menerima anak yang waktu SMA-nya mungkin jurusannya IPS atau bahasa, asalkan memang memiliki semangat juang buat belajar teknik. Karena semester 1, semester 2 pasti akan tetap ketemu yang namanya matematika, fisika, kimia, biologi. Walaupun saya janjikan dasar, nggak akan kayak rumit gimana banget, nggak. Sesuai kami sampaikan tadi, praktikal ilmunya gitu ya. Tapi asal punya semangat juang, makanya itu yang harus kelihatan nanti ya pada saat tes seleksi. Kalau memang latar belakangnya kawan-kawan ini IPS atau bahasa, saya rasa boleh ngomong ke panitia. Nanti kita akan kasih ujian agak beda dikit kali. Atau nggak tahu gimana, nanti bisa disampaikan deh. Ya, saya nggak keberatan sekali lagi. Saya sebagai rektornya nanti dosen-dosen kami saya sampaikan tolong ngajar ke mahasiswa ini nanti tolong jangan judging gitu. Istilahnya jangan apa ya kayak maunya cuma ngajarin anak yang pinter doang gitu. Nah, kalau ngajarin anak yang pinter doang bukan belajar namanya, bukan kuliah. Ya kan? Jadi betul. Kalau punya semangat buat belajar, saya ingin bisa matematika, saya ingin bisa fisika, asal memang punya motivasi spirit seperti itu, saya welcome, ayo. Jadi nggak ada masalah kalau di sini ada yang jurusannya non IPA. Ya memang, tapi harus saya akui pasti akan lebih berat fase perkuliahan, terutama semester 1-2 ya. Karena tidak ini anak IPA lain yang mungkin sudah ketemu terutama matematik, fisika, kimia di awal gitu. Gitu. Saran saya sih mungkin kalaupun iya jangan ke energi kali ya. Karena itu lebih banyak hitung-hitungan. Ya, mungkin pilihnya kalau nggak ke yang pangan lebih ke biotek. Yang kalau biologi kan mungkin lebih hafalan gitu ya. Tidak terlalu ketemu fisika kayak gitu-gitu mungkin lebih cocok. Pak Juniardi ini loh tadi juga Gung. Iya. Bisa nggak berkaitan dengan setengah hari. Setengah hari.
Saya tuh pengen jawabnya tuh jujur pengennya jawabnya bisa, Pak. Pengennya jawabnya bisa. Jadi lebih ke artinya saya kalau ada yang punya motivasi buat bergabung, saya tuh pengen mengakomodasi siapapun ya yang pengen berusaha, pengen belajar, pengen ini, pengennya semua bisa. Cuma mungkin nanti Pak Juniardi kalau boleh izin ngobrol aja Pak sama panitia PMB. Saya mungkin kita ngobrol aja gitu ya kayak Bapak kerja setengah harinya jam berapa sampai jam berapa. Kayak gimana nanti gitu ya, kita bisa sesuaikan jadwal perkuliahannya. Kalau ternyata sulit, ya mungkin kami akan jujur sampaikan sulit, Pak. Ya, gitu. Tapi kami perlu lihat dulu kondisinya dari Bapak seperti apa, kerjanya kayak gimana, sepadat apa. Itu nanti kita perlu pelajari dulu saya rasa. Oke, terus tadi IELTS atau TOEFL. Kalau di kami nanti akan fokusnya di IELTS ya. Kenapa? Karena memang memilih sebenarnya boleh yang bisa dipakai untuk mendaftar ke luar negeri itu kalau nggak IELTS, TOEFL IBT namanya. Ya, boleh pilih salah satu dari dua itu. Dan saya pikir fokus aja pilih satu. Nah, kalau di kami fokusnya ke IELTS. Gitu. Karena saya rasa dosen-dosen nanti akan bisa mengajar IELTS itu lebih banyak alternatifnya dibanding yang bisa mengajar TOEFL IBT. Oh, ini Mbak, kayaknya Mbak kali ya, Gung ya. Maulal Wafa ini jurusannya agama. Mbak. Dari MA Madrasah Aliyah. Ada minat di teknologi. Aduh, aku pengennya sih Mbak bisa ya coba daftar dulu ya. Kita lihat apa namanya? Tetap proses seleksi juga ya. Saya rasa sih kalau memang punya kemauan pasti bisa gitu. Ya, harus bekerja keras. Sekali lagi di semester awal kalau yang lain belajar matematikanya nanti mungkin dia 1 jam udah ngerti gitu ya. Kalau Mbak karena basicnya mungkin masih kurang, ya perlu kerja keras. Malam hari diulang. Yang lain belajar 1 jam, ya Mbak belajarnya 3 jam kayak gitu. Emang mesti begitu. Tapi kalau punya semangat pasti bisa. Keren banget diskusi hari ini. Ternyata yang apa namanya butuh seperti ini motor Jerman, Mas Iko. Jadi panas di akhir motor Jerman kan kalau zaman dulu. Dari awal harus zaman panas kalau di sini. Iya, serius. Soalnya di Lombok, waduh, di Lombok sudah panas, Mas Iko. Kan udah jam 10 ya di sana ya. Setengah 11 bahkan. Wah, iya. Iya, makanya. Nah, laki ternyata Mas Iko yang Maulal Wafa tadi. Saya lihat dari profilnya ya apa ya istilahnya ya, kayak lebih ada warna-warna seperti itu sih. Tapi yang paling yang paling penting benar tadi berkaitan dengan apa namanya yang IPS dan sebagainya, itu saya mau ikut protes sih Mas Iko ke LIT, khususnya ke Pak Rektor karena saya jurusannya sosial, kebetulan internasional. Mau kuliah di LIT belum ada HI, seperti itu. Mungkin kalau ke depannya saya bisa saran dibikin yang lebih banyak lagi berkaitan sama jurusannya. Moga-moga Mas Agung dan teman-teman, kita sebenarnya pas di awal itu sudah pingin jurusan sosial satu, bisnis tapi terkait dengan teknologi atau bisnis digital. Cuman waktu itu masih ini ya dari diktinya diminta fokus dulu ke 3 jurusan ini. Oh ya baik, kami ngikut ya arahannya. Tapi kalau mau ya doain aja lancar, Bapak Ibu doain lancar. Kita bisa nambah lagi jurusan baru setiap tahun, jurusan apa mungkin lebih banyak di sosial. Saya pengen banget. Jadi lebih kaya karena bahas teknik doang juga agak gimana gitu ya. Perlu ada ya bareng-bareng sama teman-teman yang sosial gitu. Insya Allah nanti ke depannya bakalan berkembang pesat. Karena mindsetnya aja sudah mindset dunia yang kita sebutin dari Jerman, Turki, Eropa, dan juga berkaitan dengan finance Indonesia juga secara khusus gimana cara mengembangkannya. Mungkin sesi ini jadi sesi terakhir untuk yang tanya jawab dan ada yang tanya lagi. Mungkin terakhir Pak Rektor. Terakhir, ya. Untuk yang sudah lulus kuliah S1 bisa ikut lagi nggak seperti itu? Boleh, Pak. Kami tidak membatasi untuk terkait hal seperti itu ya. Namanya semangat kuliah, kami tidak akan melarang-larang pokoknya. Asal spiritnya ya spirit rasa mahasiswa yang masih muda ya, Pak ya. Maksudnya ini mungkin umurnya udah lulus S1, barangkali umurnya 25, barangkali umurnya 30, buat saya nggak ada masalah. Malah saya pribadi saya senang. Kenapa? Karena itu akan memperkaya diskusinya nanti. Ya kan? Jadi mahasiswanya campur antara ada yang umur 18, ada yang umur 25, mungkin ada yang umur 30. Oh, saya kebayang itu diskusi di ruang kelasnya pasti akan jadi lebih kaya, lebih seru gitu ya. Nggak homogen gitu ya. Akan menarik. Makanya saya bilang kampus kita beda lah pokoknya. Kita akan bikin yang anti mainstream. Ya,
apalagi tadi yang istilahnya yang menjadi core project-nya kalau di LIT yang menjadi unggulannya tidak hanya mencetak lulusan yang bisa ilmu tapi juga mempraktekkan. Kan seperti itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena banyak juga lulusan-lulusan yang belum bekerja sampai sekarang. Bahkan yang lulusan S2 belum tentu bekerja dan belum tentu untuk bisa mempraktekkan pekerjaannya. Tapi kurikulumnya LIT jelas bisa membuat mahasiswa itu berkembang, punya praktek skill yang keren dan juga bisa menerapkan itu. Congratulations lah kalau menurut saya untuk Mas Iko dan juga Pak Suryadi tadi yang sudah menjadi founder dan juga orang-orang yang bisa kita curhatin untuk kurikulum juga nantinya. Nah, mungkin sesi diskusi bisa diselesaikan untuk proses ini dan kita masuk ke wilayah yang lain, ke sesi yang lain yaitu closing statement. Nah, ini saya pengen mention dan memunculkan lagi Pak Suryadi nih. Mungkin bisa minta tolong on cam sebentar Pak, kita bakal untuk sesi closing statement. Karena biasanya punchline-nya di closing statement nih untuk ini. Mas Iko juga. Jangan keluar dulu Mas. Mas Iko juga. Jadi dua pemateri kita harus closing statement nih. Untuk penyemangat. Mungkin bisa dimulai dari Mas Iko selaku rektor. Closing statement. Moga-moga tadi memberikan ini ya sedikit gambaran apa yang ingin kita bangun di kampus ini bareng-bareng ya. Kami sangat mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semua yang berminat untuk join, atau mungkin bisa disebarkan juga ke saudara-saudaranya, ke temannya yang sekiranya cocok dengan visi yang kami bangun gitu ya. Nanti kalau emang jadi join ya, saya pastikan ya kita akan rawat betul ya kampus ini, mahasiswa-mahasiswanya, kita perhatikan satu persatu perkembangannya, belajarnya, sehingga tercapai misi kita tadi. Kita pengen lahir engineer-engineer yang mampu menyelesaikan masalah secara praktikal, ilmunya bukan ilmu teori saja, tapi betulan praktek, punya kemampuan untuk bersaing di level internasional dengan bahasa Inggris yang baik, punya peluang untuk mengakses beasiswa S2, punya skill yang baik dalam bidang komputer, teknologi, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Ya, selamat bergabung untuk yang nanti memang menjadi mendaftar. Terima kasih. Silakan selanjutnya Pak Suryadi untuk closing statement-nya. Kita butuh motivasi dan juga petuah nih sebagai generasi yang lebih dahulu dan juga sudah sukses. Kalau barusan dari Mas Iko yang sukses waktu muda, sekarang dari Pak Suryadi yang sudah berpengalaman banyak. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Adik-adikku, anak-anakku, para peserta, serta seluruh ya, dan narasumber, Pak Ikono, moderator. Kami sudah berikhtiar menyediakan satu lembaga pendidikan yang punya cita-cita menjadi tempat kita menempat diri dan sukses bersama. Kami berharap kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak untuk kita sukses bersama. Kami tidak ingin ada kendala-kendala teknis baik yang bersifat personal maupun dari sisi ekonomi, baik sama yang bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. SDM kita dari sisi jumlah menjadi potensi yang sangat besar, dan lembaga ini hadir untuk meningkatkan kualitas SDM yang jumlahnya besar tadi. Dengan kualitas dan kuantitas yang besar, insya Allah Indonesia, Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, akan menjadi salah satu mercusuar peradaban yang diawali kekuatan teknologi. Calon mahasiswa Lombok Institute of Technology. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Suryadi atas wejangan dan juga mungkin masukan, dan Mas Iko juga. Mohon maaf, Pak Suryadi boleh untuk on cam lagi karena kita bentar lagi foto sesi bersama. Jadi biar ada sedikit kenang-kenangan bahwa kita pernah sharing ilmu dan juga sharing pengalaman di sini. Juga mungkin karena Pak Suryadi dan Mas Ikono ini orang penting ya, kita juga butuh untuk fotonya nih. Jadi mungkin bisa dibantu ya teman-teman untuk
untuk ambil screenshot atau foto bersama sebelum kita akhiri sesi. Sembari teman-teman bisa on cam semua nih, biar kita punya kenang-kenangan satu sama lain. Dan juga bisa diupload di website dan juga Instagram Scooters. Kok Instagram Scooters, Instagramnya LIT, sorry, salah institusi. Jadi apa namanya, yang ingin di-mention nanti bisa DM, kita mention, kita sebarkan kebaikan ke depan. Jadi minta tolong ya Mas Alman ya untuk diabadikan momen ini, momen yang penuh anugerah dari Yang Maha Kuasa. Aku yang hitung ya? Saya yang hitung ya? Salah kok pakai aku. Saya yang hitung ya. Satu, belum, masih baru mulai on cam. Pak Asta baru on cam. Pak Herira, Mas Rizky, Pak Sri, Pak Farica, dan yang lainnya. Mungkin kita mulai ya. Silahkan dihidupkan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, gaya bebas mungkin. Kalau gaya formal nanti masuknya di ijazah. Jadi perlu ini gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Kalau jargonnya LIT seperti apa, Pak Rektor? Tangannya harus seperti apa, Pak Rektor? Belum ada tuh tangan-tangan. Gini atau gimana gitu. Agung, saya izin harus pamit nih. Cukup dulu kali fotonya ya. Siap. Ini nanti bikinin ya Mas Agung, aku minta tolong bikinin tuh tangannya mau gini kayak apa. Oh, siap. Ikut. Siap. Terima kasih Mas Iko selaku Rektor Lombok Institute of Technology yang akan on air terus ke depan, dan juga Bapak Suryadi sebagai penasehat dan juga penanggung jawab dan juga semuanya. Terima kasih atas kehadirannya sebagai pemateri. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya untuk fase dan juga diskusi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Saya mau nutup nih jadinya kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Oke, terima kasih semua atas segala ini ya diskusinya dari Ustaz JP maupun dari Pak Rektor gitu ya, selaku Rektor gitu. Nah, mungkin sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini, saya mau infokan satu hal yang penting banget nih yang mungkin teman-teman harus take note banget atau catat banget. Nah, khusus untuk pendaftar hari ini, pendaftar LIT hari ini, untuk biaya pendaftarannya itu akan free. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Jadi gratis ya, khusus untuk pendaftaran hari ini aja di tanggal 4. Nah, nanti pokoknya paling lambat itu berarti per jam 23.59 WIB. Nah, berarti itu masih ada waktu ya untuk WITA, berarti sampai jam jam 00.59 WITA gitu. Jadi jangan sampai miss atau ketinggalan kesempatannya. Teman-teman semuanya langsung aja daftar. Mungkin nanti akan di-share link pendaftarannya melalui WhatsApp maupun email masing-masing teman-teman, dan jangan lupa juga langsung lengkapi berkas 2-nya. Jadi syaratnya adalah pendaftaran lalu langsung lengkapi berkas 2, dan pendaftaran teman-teman akan kami gratiskan atau free untuk hari ini aja di 4 Juni 2022. Sampai jam 23.59 WIB, seperti itu. Jadi boleh nih teman-teman semuanya atau Bapak Ibu sekalian bisa ini ya, info ke tetangga-tetangga mungkin atau teman-teman sekelasnya yang mau daftar ke LIT, dan share juga ya Instagram LIT biar tahu lebih lanjut gitu tentang LIT seperti apa ke teman-temannya, karena hari ini ada penawaran spesial yakni gratis biaya pendaftaran. Jangan lupa ya, sampai hari ini aja di tanggal 4 Juni 2022 sampai jam 23.59 WIB, kayak gitu. Nah, ini ya, jangan lupa pokoknya share ke teman-teman semuanya. Nah, mungkin tadi sesi foto bersama itu menjadi penutup hari ini untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak moderator kita, Mas Agung, lalu juga dua narasumber kita yang super keren banget, ada Pak Rektor dan juga Ustadz SJP, dan yang pastinya teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini gitu. Ini kalau misalnya di Lombok ini memang udah menjelang siang gitu ya. Semoga informasi yang kami berikan di hari ini cukup. Kalau misalnya memang nanti banyak pertanyaan seputar LIT, boleh banget DM Instagram
kami di Lombok Tech, atau bisa juga langsung WhatsApp nanti di nomor admin yang reminder teman-teman di WhatsApp ini gitu. Jadi bisa langsung ini aja ya, langsung daftar dan langsung tanya-tanya aja kalau misalnya memang ada pertanyaan gitu. Oke. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga teman-teman ini ya pendaftarannya lancar, terus bisa belajar di LIT juga, dan bisa menjadi pribadi yang sukses dan yang pastinya impactful untuk bangsa dan negara. Gitu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat.